Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aris Setianto, SSY MH, selaku pengampu mata kuliah Fikih Siasah di kelas kami, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Erita Vidianingrum dengan NIM 212111217, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori hukum dalam Islam serta kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Kategori hukum dalam Islam. Kategori hukum dalam Islam ini mencakup 3, yaitu yang pertama syariah, yang kedua fikih, dan yang terakhir yaitu hukum Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu syariah. Secara etimologis, makna generik atau etimologi dari kata syariah. Kata syariah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun. Sedangkan secara terminologis, yaitu tata aturan atau hukum-hukum yang diisyaratkan oleh Allah terhadap hambanya untuk diikuti. Jadi syariat adalah hukum dasar tetapan Allah dan wajib diikuti oleh umat Islam berdasar keyakinan dan disertai dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam semesta. Syariah dalam arti luas yaitu sama seperti agama. Syariah Islam yaitu agama Islam yang mencakup akidah, akhlak, dan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, syariah berarti hukum yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi ketentuan hukum. Syariat Islam yang pertama yaitu berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur segala sendi kehidupan umat manusia. Jadi segala kehidupan umat manusia ini telah diatur dalam syariat Islam. Dan yang kedua yaitu berisi solusi atau penyelesaian masalah dalam kehidupan ini. Dalam menyelesaikan masalah kehidupan, kita dapat berpedoman terhadap syariat Islam ini. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu panduan menyeluruh dan sempurna dari segala permasalahan kehidupan manusia di dunia ini. Syariah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu fardu. Apa sih fardu itu? Fardu merupakan suatu perkara yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, maka kita berdosa. Fardu ini dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu perkara yang harus dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin tanpa boleh diwakilkan. Contohnya seperti pada slide PPT, yaitu sholat, zakat, puasa Ramadan, dan berhijab. Sedangkan fardu kifayah yaitu suatu perkara wajib yang dapat gugur walaupun hanya satu orang yang mengerjakannya. Namun jika satu daerah tidak ada yang mengerjakan, maka berdosalah seluruhnya. Contoh dari fardu kifayah ini yaitu mengurus jenazah. Yang kedua yaitu haram. Haram yaitu suatu perkara yang dikerjakan akan memperoleh dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Hal ini berkebalikan dengan fardu. Fardu yaitu suatu perkara yang jika ditinggalkan mendapat dosa dan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Sedangkan haram ini, apabila suatu perkara ini dikerjakan justru malah mendapatkan dosa dan jika tidak dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Contoh dari haram ini yaitu berjudi, mabuk, dan riba. Yang ketiga yaitu mandub atau yang biasa kita dengar sunnah. Mandub atau sunnah merupakan perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala dan jika kita tinggalkan maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Contoh dari mandub atau sunnah ini yaitu bersedekah kepada fakir miskin dan menjenguk orang sakit. Yang keempat yaitu makruh. Makruh merupakan perkara yang dilarang tetapi larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan hukum haramnya. Contoh dari makruh ini yaitu sholat di antara waktu subuh dan terbitnya matahari. Yang kelima yaitu mubah. Mubah adalah perkara yang dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak memberikan ganjaran apapun, baik dosa ataupun pahala. Hukum ini menjadi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Contoh dari mubah ini yaitu menikah sampai 4 istri dan memakan domba atau ayam. Selain itu, seperti berdoa tidak menggunakan bahasa Arab juga merupakan contoh dari mubah. Kategori hukum dalam Islam yang kedua yaitu fikih. Secara etimologis, berasal dari bahasa Arab dari kata al-fiqh, yang berarti pemahaman atau pengetahuan mengenai sesuatu. Sedangkan secara terminologis, yaitu yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syara'
yang bersifat amalillah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Pada masa awal Islam, fikih berarti pemahaman secara mendalam terhadap persoalan-persoalan agama secara umum. Dan pada masa akhir, yaitu di era Imam Syafi'i, fikih berarti ilmu tentang hukum syariah amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara rinci, atau kumpulan hukum syariah amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara rinci. Jadi fikih ini merupakan ilmu tentang syara' bersifat amaliyah dan furu'iyah, didasarkan terhadap dalil tafsili atau rinci, dan ditemukan serta digali melalui penalaran dan istidlal atau penggunaan dalil si mujtahid dan faqih. Kategori hukum dalam Islam yang ketiga yaitu hukum Islam. Istilah hukum Islam berasal dari terjemahan dari Islamic law dan bukan berasal dari ulama fikih. Hukum secara etimologi yaitu segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam. Sedangkan secara terminologis yaitu kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, baik berupa akidah maupun amaliyah yang mengikat bagi seluruh pemeluknya. Ciri-ciri hukum Islam yang pertama yaitu bagian dari agama Islam. Yang kedua yaitu memiliki dua istilah yaitu syariah dan fikih. Yang ketiga yaitu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan yang keempat yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Pra pembahasan kedudukan fikih siasah di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fikih siasah di dalam sistematika hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistematika hukum Islam. Yang pertama yaitu hukum akidah, yaitu mengimani dan meyakini adanya Tuhan. Hal ini diformulasikan melalui ikrar dalam pengucapan syahadatain sebagai wujud totalitas keyakinan bagi seorang hamba. Dan yang kedua yaitu hukum ibadah atau biasa disebut dengan fikih ibadah, merupakan tindak lanjut proses pertama sebagai aplikasi dari keimanan tersebut. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga yaitu hukum muamalah atau biasa disebut dengan fikih muamalah, yaitu hukum yang menindaklanjuti urusan kemanusiaan karena urusan dengan Tuhan sudah selesai. Problem ini tidak dapat dihindari oleh manusia karena setiap orang akan selalu bergantung pada orang lain. Ketergantungan tersebut dapat berupa hal yang berkaitan dengan harta, benda, kerjasama atau hal-hal keperdataan lainnya, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, dan syirkah. Yang keempat yaitu hukum jinayah atau fiqh jinayah. Hukum ini merupakan perkembangan hukum sesudahnya yang menjadi akibat berlakunya hukum tersebut di atas. Perselisihan maupun pertengkaran pada lingkup fikih muamalah sering terjadi sehingga perlu menampilkan hukum baru yang akan mengatasi masalah krusial tersebut. Yang kelima yaitu hukum acara atau biasa disebut dengan fiqh murafa'ah, adalah hal-hal yang berkaitan tentang proses administrasi atau hukum acara. Fikih ini membahas diantaranya etika persidangan, tata cara beracara, etika hakim, dan lain-lain. Yang keenam yaitu hukum waris atau fiqh mawaris, yaitu hukum yang terkait dengan problem manusia yang dibatasi oleh usianya karena meninggal dunia. Hukum ini berfungsi melangsungkan hak milik kepada mereka. Dalam mawaris, bagian seseorang diatur sedemikian rupa sehingga job tersebut diposisikan secara proporsional. Ditentukan siapa yang berhak menerima dan yang tidak. Yang ketujuh yaitu hukum perkawinan atau biasa disebut dengan fiqh munakahat, yaitu hukum lanjutan dari bidang-bidang di atas yang mengarahkan pergaulan seorang laki-laki dengan seorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia. Yang terakhir yaitu politik Islam atau biasa disebut fiqh siyasah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan masyarakat, kemudian dari unit terkecil ini menjadi masyarakat besar bahkan negara. Hukum Islam ini mengatur masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan hubungan dengan negara lainnya, termasuk bagaimana cara mengelola negara secara baik. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhafli, salah satu keistimewaan hukum Islam, yaitu hukum Islam ini selalu dihubungkan dengan 3 perkara penting. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Secara umum, kajian keislaman dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu secara vertikal atau hubungan manusia dengan Allah, yang biasa disebut
ubudiyah, dan yang kedua yaitu secara horizontal, hubungan antara individu manusia dengan manusia yang lain bahkan kelompok, yang biasa disebut dengan muamalah. Setelah membahas 8 sistematika hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fikih siyasah menduduki peranan yang sangat penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam. Dalam fikih siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Dengan fikih siyasah, pemerintahan dapat memberlakukan suatu hukum secara tegas ditentukan oleh nas Al-Quran maupun Al-Hadis, dengan berorientasi al-maslahah yang dibutuhkan manusia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.